Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Rita? Ini tidak biasanya ini, mungkin ada tujuan pembelajaran nih. Tujuan bertemu saya ini kira-kira apa, Bu? Boleh Iya, diceritakan. ya Bu. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Tetapi saya itu lagi ini Bu mengalami sedikit kebingungan terhadap murid saya. Saya itu sebenarnya begini Bu, eh, apa bukannya saya belum menangani ya Bu, sudah, tetapi kok masih berlanjut saja gitu loh Bu. Itu siswa baru yang uh, pindahan dari Jawa Timur itu temperamennya kok semakin menjadi-jadi saja dan apa ya Bu, mempengaruhi teman yang lain. Bagaimana ini ya Bu ya? Oh, begitu. Jadi, apa namanya, punya murid yang masih temperamen. Menurut Ibu temperamennya seperti apa itu, Bu? Dapat diceritakan? Ya temperamennya itu begini Bu, dia itu awal-awalnya itu suka berjalan-jalan di apa di dalam kelas itu keliling terus gitu. Lalu dia itu sering meminjam pensil tanpa izin. Nanti yang punya itu menanyakan itu pensil saya gitu. Tetapi dia itu marah. Nah marahnya itu sering berlebihan gitu loh Bu. Malah kadang-kadang sampai menyobek kertas atau melempar pensilnya itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi memang di kelas seperti Ibu yang ceritakan itu, kira-kira eh, ini selama ini apa yang sudah dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan tadi, Bu? Ya, permasalahan ini yang saya lakukan Bu awal-awalnya begini, dia saya beri pengertian terlebih dahulu apabila hal tersebut tidak benar, tidak baik gitu. Lalu saya beritahukan juga kepada teman-temannya dia ingin kenal saja. Oh, iya. Eh, Rencana Ibu untuk apa namanya mengatasi ini bagaimana, Bu? Nah, rencana saya Bu itu saya akan kembali lagi memanggil Asfi, lalu saya uh, saya nasihati dengan face to face gitu Bu. Saya bawa ke misalnya ke ruang UKS, lalu kami kan tidak di SD kan tidak ada ruang BK ya Bu, bimbingan konseling. Jadi saya memanfaatkan ruang UKS untuk menasihati Asfi Bu. Istilahnya dilakukan pembinaan gitu Bu. Lalu kemarin juga sudah menghubungi orang tuanya. Saya sebagai guru menyadari kalau si Asfi ini di sini kan dalam masa adaptasi ya Bu ya, menyesuaikan diri terhadap teman-temannya dan terhadap lingkungannya. Jadi dia itu membuat ulah atau iseng sama temannya meminjam pensil atau merobek buku itu adalah merupakan hal yang dia lakukan cuma ingin kenal saja. Jadi saya harus membimbingnya lebih intensif lagi atau lebih banyak lagi, Bu. Selain itu saya juga memerlukan teman sejawat saya, Bu. Apabila dia itu berulah lagi, misalnya saya sedang meninggalkan kelas, itu saya nanti akan minta tolong pada rekan sejawat saya untuk memperhatikan kelas lagi lebih intensif Bu, begitu Bu. Oh ya, tadi dikatakan Ibu eh, anak tersebut ingin kenal gitu ya, Bu. Menurut Ibu kalau ingin kenal itu
bagaimana Bu kira-kira caranya? Cara menangani anak yang biasanya ingin kenal itu sebaiknya bagaimana menurut Ibu? Oh iya Bu, ini kalau cara ingin kenal atau beradaptasi ya Bu, anak baru yang ingin kenal dengan teman-temannya, lalu dia beradaptasi itu memang sering buat ulah. Nah, caranya nanti saya akan membimbing Asfi dengan face to face atau empat mata, dan saya akan mengatakan pada Asfi hal-hal yang baik tentang teman-temannya. Sebenarnya temannya itu baik, temannya itu mau bersahabat dengan Asfi, lalu Asfi itu kalau mau meminjam ya bilang dulu sama temannya. Saya akan kenalkan tentang karakter-karakter yang baik pada Asfi. Nah, di lain sisi nanti saya akan meminta Asfi untuk misalnya untuk menemui guru yang lain, nanti cuma untuk membuat Asfi itu tidak berada di dalam kelas saya. Nah, saya akan mengatakan juga pada anak-anak murid saya yang lama, itu saya akan mengatakan begini, Asfi itu adalah anak baru, kalian harus mau menemaninya. Asfi itu sebenarnya anak baik, tapi dia itu belum kenal sama kalian. Jadi kalian kalau Asfi meminjam pensil, itu ditanyain saja, kamu pinjam pensilku ya Asfi, begitu. Jadi di sini juga mohon maaf saya pada Ibu, bukan berarti saya itu bermuka dua itu dalam hal yang tidak baik, tetapi saya itu cuma ingin menanamkan karakter yang baik pada murid saya. Jadi di depan Asfi saya mengatakan teman-temannya baik, di depan teman-temannya saya juga akan mengatakan Asfi itu baik, gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu. Tadi sudah banyak sekali ini yang Ibu rencanakan ya. Baik mengenalkan karakter, kemudian membimbing secara face to face, kemudian menemui guru lain gitu ya, untuk memperkenalkan muridnya tadi itu, kemudian mengenalkan pada teman-temannya ya. Oh, Masya Allah ya, banyak sekali ide Ibu ini. Nah, kira-kira Bu, dari yang barusan itu, mana yang Ibu dahulukan dulu? Misalnya, yang paling dekat nih yang saya lakukan, apakah mengenalkan karakter dulu atau membimbing secara face to face? Atau menemui guru yang lain dulu atau mengenalkan pada anak-anak yang lain dulu? Itu kira-kira yang mana dulu, Bu? Yang saya utamakan sekarang adalah membimbing Asfi secara face to face, lalu, sambil mengenalkan karakter yang baik pada Asfi. Kemudian saya akan memberitahu pada teman-temannya. Jadi urutannya demikian. Yang selanjutnya yaitu saya akan Bu, menghubungi orang tuanya agar datang ke sekolah. Lalu saya akan mengatakan atau mengajak kolaborasi dengan orang tuanya untuk sama-sama membimbing Asfi, karakter Asfi untuk menjadi anak yang lebih baik lagi Bu, untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan membahayakan temannya. Nah, selanjutnya saya juga akan saya juga akan memberikan pada teman saya, rekan sejawat saya, pengertian apabila saya butuh bantuan mereka untuk berkolaborasi dalam membimbing dan mendidik Asfi ini. Apabila saya sedang mengadakan acara di luar atau di luar kedinasan gitu Bu, misalnya saya sedang ada undangan kombel atau saya sedang ada undangan pertemuan pengurus KKG begitu Bu. Juga saya akan Bu, membentuk Bu itu keamanan kelas. Saya akan memilih teman-teman Asfi yang sekiranya itu bisa dilihat tentang leadership-nya,
Kemudian saya akan mengatakan pada mereka, termasuk juga Asfi, untuk melaporkan. Itu juga Asfi juga akan saya masukkan dalam tim keamanan tadi. Apabila ada keributan, pertengkaran, itu harus segera melapor pada guru yang berada terdekat dengan mereka, gitu Bu. Oh iya Bu, kalau saya menangkap tadi ya Bu, jadi yang pertama akan dilakukan itu face to face ya Bu. Kira-kira ini akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin yang terdekat inilah, Nah, waktu terdekat kira-kira kapan Bu? iya Bu. Waktu yang terdekat yang saya pilih ya Bu ya, karena ini adalah bullying, maka nanti setelah saya matur sama ibu ini nanti akan segera saya tindak lanjuti atau selambat-lambatnya besok, selambat-lambatnya 3 hari ke depan. Kalau bisa hari ini atau besok Bu. Target saya itu 1 minggu ini, dalam 1 minggu ini saya harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi PR saya ini Bu. Oke, baik Bu Rita, sangat bagus ya. Semoga berhasil ya Bu. Kira-kira untuk apa namanya rencana ini, mungkin Ibu perlu bantuan siapa gitu? Mungkin siapa saja yang kira-kira bisa apa namanya menyelesaikan masalah ini, mengerjakan bersama gitu ya Bu. Mungkin Ibu perlu bantuan pihak lain, begitu Bu? Iya Bu, ini saya pasti memerlukan pihak lain Bu untuk menindaklanjuti apa yang saya utarakan sama Ibu tadi. Saya sebagai makhluk sosial saya menyadari apabila saya tidak bisa untuk kerja sendiri ya Bu. Jadi teman-teman yang saya butuhkan untuk berkolaborasi ini atau saya mintain bantuan yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu satu eh, teman sejawat saya yang berada di lingkungan kerja saya, yang kedua orang tua dari Asfi tadi, yang ketiga adalah murid-murid saya, Bu, murid-murid saya yang berada di dalam kelas saya. Baik Bu, ini mungkin dari pembicaraan kita tadi Bu, ada yang bisa didapat mungkin ya, direfleksikan apa disimpulkan oleh Ibu menurut Ibu bagaimana? Jadi ini kesimpulannya dari pembicaraan kita tadi bersama ini. Ya, terima kasih Bu. Uh, ini saya jadi pertama ya Bu, saya ucapkan alhamdulillah Bu. Ternyata dengan curhat ini saya jadi menemukan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru. Nah, yang saya dapat untuk uh, pertemuan dengan Ibu ini, yang pertama saya ingin karakter Asfi itu menjadi lebih baik Bu, menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu tujuan utama saya, yaitu dengan cara-cara tadi uh, membina Asfi, lebih memperhatikan Asfi, tingkah laku Asfi, tentang karakternya. Lalu selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dengan orang tuanya, bahkan dengan murid-murid saya, agar murid-murid saya itu juga karakternya yang lain juga bagus, terutama si Asfi ini jangan sampai mempengaruhi teman-temannya yang sudah baik Bu, gitu. Lalu rencana saya, karena ini si Asfi ini kan kemarin itu sudah sampai tahapan bullying, yaitu sampai mencekik. Nah, ini menurut saya itu adalah hal yang sangat berbahaya dan harus sesegera mungkin saya tangani atau saya selesaikan. Ini target saya ini uh, untuk ini nanti setelah matur ibu ini, paling tidak besok atau 3 hari, target saya 1 minggu saya harus sudah bisa menangani masalah ini. Tetapi apabila dalam 1 minggu ini ternyata saya gagal, nanti saya akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lingkungan saya seperti kepala sekolah atau dengan tenaga medis psikolog, yaitu sudut kornel puskesmas. Nah, saya akan minta tolong di sana Bu. Itu rencana saya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan Bu. Iya, Karena sama-sama ini Bu. Iya, terima kasih.
Iya, Bu, karena Semoga ini saya berhasil ya, Bu. masih ada kelas, Bu, ya amin. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Waalaikumsalam berhasil ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin.